Nah, ini salah satu buku hasil kurasi Pusat Perbukuan. Pusat Perbukuan ini lembaga perbukuan satu-satunya yang berada di bawah Kemendikbudristek atau tepatnya Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Pusbuk berdiri karena ada Undang-Undang Sistem Perbukuan tahun 2017, maka 2018, 2019 itu Pusbuk diaktifkan lagi. Sebenarnya lembaga ini sudah ada tahun-tahun 80-an ya. Tapi kewenangannya diperkuat dengan Undang-Undang dan PP nomor 75 tahun 2019. Nah, rekan-rekan, Pusbuk punya kanal namanya SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Di SIBI itulah Anda dapat informasi, dapat buku banyak sekali gitu. Buku elektronik tapi ya, versi elektronik dari buku-buku yang dibuat berjenjang. Nah, Pusbuk ini telah menyusun pedoman perjenjangan buku tahun 2022, 2023 itu muncul pedomannya. Buku itu dibagi atas jenjang A untuk anak TK, SD, kelas 1, jenjang B1 untuk anak kelas 1, kelas 2 SD, jenjang B3 untuk anak kelas 1, 2, 3, ya, atau anak kelas 3, kelas 4 ya, kalau jenjang B3 itu. Kemudian ada jenjang C untuk anak kelas 4, 5, 6. Lebih maju lagi jenjang D, SMP A. Kemudian E, SMP. Buku berjenjang ya, baru kali ini kita punya buku memang berjenjang. Itu berdasarkan penelitian memang tidak semua buku itu cocok untuk perkembangan kognitifnya anak. Maka dipakailah teori Piaget ya untuk menyusun pedoman perjenjangan buku ini. Nah, itu menarik ya, salah satu yang disediakan pusat perbukuan. Karena kan tentu buku ini berasal dari pajaknya kita gitu ya. Makanya saya berharap wah sebanyak-banyaknya jangan dihentikan nih program kurasi ya karena efisiensi katanya kan, maka berhentilah program kurasi yang dilakukan oleh Pusbuk termasuk oleh Badan Bahasa, itu terhenti gitu ya gara-gara efisiensi. Padahal ini sangat penting ya. Kalau boleh saya mengatakan bahwa makan bergizi gratis itu perlu, buku bergizi gratis juga perlu gitu loh. Makanan rohani ini. Jadi jangan berhenti sampai di sini, harus ditambah terus. Bahkan seperti yang terjadi di Swedia ya, buku cetak itu dipakai lagi gitu. Buku cetak ini dipakai lagi. Menurut saya ya, kalau hanya tersedia dalam buku elektronik, tidak semuanya kita punya akses internet yang bagus. Tidak semuanya orang nyaman dengan buku elektronik. Tapi kalau buku fisik seperti ini kebetulan saya dapat karena dicetak terbatas oleh Pusat Perbukuan dan bukunya karya Mbak Devi ini, penulis buku anak dari Bali. Ini saya ikut supervisi. Jadi saya editornya, makanya saya kebagian buku cetaknya yang dicetak sangat terbatas gitu ya. Padahal inginnya buku cetaknya juga banyak gitu, dibagikan gratis. Tapi sementara ini engkau dapat mengunduh buku-buku ini, semua berjenjang ada ratusan saya kira. Belum sampai ribuan ya. Ada ratusan judul yang sudah tersedia dan kategori bermutu. Kenapa bermutu? Karena dikurasi. Penulisnya dilatih, penulisnya diberi masukan, kemudian diterlibat juga art director untuk ilustrator-ilustrator ya, kita yang berpengalaman ya, yang punya talenta untuk membuat buku ini menjadi menarik gitu. Nah, ini buku mahal sebenarnya. Dan memang tadi saya bilang ini kan pajak kita dan pemerintah menggelontorkan kembali kepada kita dan itu wajar gitu ya. Sehingga buku ini dapat diakses open access secara terbuka free. Tapi saya pengen lebih lagi free-nya itu cetaknya gitu ya. Berapa sih nyetaknya gitu kan? Dengan anggaran pendidikan yang besar, saya kira pemerintah bisa mencetak ini terutama untuk daerah-daerah 3T, untuk daerah-daerah yang sebenarnya bukan hanya 3T lah, kita seluruh Indonesia perlu buku cetak ini karena bisa dipegang ya, motoriknya jalan gitu, bisa dicium juga kertasnya ya, bisa dilihat-lihat gitu ya, bisa dibaca di lantai, bisa dibaca di meja, bisa dibaca bersama orang tua kalau bukan susah gitu ya. Oh, masing-masing buka handphone jadinya gitu. Jadi ini salah satu yang mungkin engkau harus tahu ada program pemerintah yang menyediakan akses buku gratis walaupun masih buku elektronik dan sebagian kecil buku cetak kepada anak-anak Indonesia sehingga punya bacaan yang bermutu, bacaan yang sehat. Nah, mari kita
kuatkan lagi literasi bangsa ini melalui buku, terutama buku cetak dan buku untuk anak-anak. Salam insaf bersama saya Bang Menteri.